Sebelumnya kami mengucapkan selamat nih Pak, sudah setahun Anda menjabat. Ya. Dan tentunya juga kita tahu banyak sekali gebrakan yang dilakukan oleh Anda semasa menjabat. Salah satunya dengan adanya PTSL atau Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Sejauh ini seperti apa Pak progresnya? Ya, PTSL ini adalah salah satu tugas yang diberikan oleh Bapak Presiden kepada Kementerian ATR BPN. Program PTSL ini targetnya adalah 126 juta bidang tanah. Kemudian sampai dengan tahun 2023 ini kita sudah menyelesaikan kurang lebih 103,1 juta bidang. Kemudian yang sudah menjadi sertifikat ada 85,8 juta bidang tanah. Ya, jadi program PTSL ini adalah program yang revolusioner. Ya, saya katakan revolusioner karena apa? Karena begini, tahun 2017 Bapak Presiden ngecek ke kantor ATR BPN ya di kementerian. Beliau menanyakan berapa jumlah sertifikat yang sudah dikeluarkan sampai dengan tahun 2017. Dari kementerian menyampaikan bahwa ada 48 juta sertifikat yang sudah dikeluarkan. Sedangkan Bapak Presiden juga menanyakan sampai dengan target yang sudah dicapai 46 ini kurang berapa lagi? Ya, Kementerian ATR BPN menyampaikan kurang 80 juta karena targetnya kan 126 juta bidang. Nah, kurang lebih tinggal 80 juta bidang. Kemudian Bapak Presiden menanyakan, nah kalau setiap tahunnya berapa produksi yang bisa dikeluarkan oleh BPN? Hanya 500.000 per tahun. Nah, kalau dengan program sebelum PTSL ini ya satu tahunnya cuma 500.000, sedangkan kekurangannya 80 juta. Artinya apa? Berarti 80 kali 2, ya kan? Berarti 160 tahun itu ada masyarakat yang baru bisa menerima sertifikat. Oleh sebab itu program PTSL ini harus dikejar. Karena program ini menyentuh kepada masyarakat. Program PTSL akhirnya bisa berjalan dan tahun 2024 nanti target saya adalah sudah bisa mendaftarkan tanah itu terdaftar semua 120 juta bidang. Ya, jadi kurang 6 juta bidang lagi itu diselesaikan pada tahun 2025. Permasalahan di lapangan ada permasalahan di lapangan apa? Yang pertama adalah bahwa masyarakat juga keberatan dengan pajak, ya PPh-TB, sehingga kita koordinasi dengan pemerintah daerah untuk membebaskan PPh-TB. Ada beberapa daerah sudah membebaskan PPh-TB dan ada juga pemerintah daerah yang masih diatur oleh Perda hanya 50%. Dan kami juga minta supaya khusus PTSL tolong dibebaskan PPh-TB-nya. Dan kami bersyukur banyak pemerintah daerah yang sudah membebaskan PPh-TB dan masyarakat dengan senang bisa menerima hanya dipungut biaya Rp150.000. Itu berdasarkan SKB 3 Menteri, ya Menteri Desa, Menteri Dalam Negeri, dan Kementerian ATR. Jadi itu upaya-upaya untuk mempercepat terkait dengan progres PTSL itu sendiri. Kalau dari yang Anda katakan ya Pak, ini kan sebuah bentuk revolusioner. Tentunya ini juga bisa menambahkan economic added value. Nah ini seperti apa sih Pak, boleh dielaborasikan? Nah, dari PTSL atau sertifikat yang sudah diserahkan ke masyarakat ya, ke masyarakat dan masyarakat juga tentunya akan mendapatkan hak atas tanah dan tentunya adalah hak ekonomi. Pertambahan nilainya ya mulai tahun 2018 awal ya sampai dengan 2023 ini ada 5.820 triliun lah kurang lebih. 5.280 triliun. Iya. Oh. Ini kan luar biasa. Dari mana? Ini rata-rata adalah dari masyarakat yang menggunakan sertifikatnya ini untuk diagunkan melalui hak tanggungan. Dan hak tanggungan ini Kementerian ATR BPN itu sudah melayani secara elektronik. Sehingga saya bisa melihat di dashboard saya di kementerian ini, melihat bagaimana tiap hari masyarakat itu bertransaksi. Ada yang mengeluarkan hak tanggungan, ada yang royal dan sebagainya. Itu hampir setiap provinsi ada.
Artinya digitalisasi ini juga terus digencarkan. Terus ya, Pak? kita gencarkan. Oke. Ya, kita sudah punya layanan secara elektronik di seluruh daerah, masalah informasi tentang pertanahan secara elektronik, kemudian SKPT secara elektronik, zona nilai tanah secara elektronik, hak tanggungan dan roya secara elektronik. Oke, jadi sudah ada beberapa langkah-langkah yang bisa masyarakat langsung akses ya Pak? 4 ini sudah. Dan sebentar lagi, September, ya saya kemarin sudah tanya kepada Dirjen, saya minta tambah lagi satu adalah layanan secara elektronik, adalah peralihan hak jual beli secara elektronik. Ya memang kita menyadari masyarakat juga banyak yang belum memahami aplikasi ini, kita akan bantu. Apalagi di daerah-daerah Pak, itu seperti apa langkahnya Pak? Daerah-daerah tentunya kita juga memberikan pelayanan-pelayanan khusus, kita punya daerah, memberikan informasi juga ke rakyat masyarakat. Untuk hari Sabtu dan Minggu, ya kita berikan layanan khusus kepada masyarakat. Masyarakat datang sendiri langsung kita layani, kita beri kartu merah. Karena apa? Karena setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat mereka bekerja. Mereka tidak punya waktu, kita berikan Sabtu Minggu. Gitu. Sabtu Minggu kita berikan layanan apa saja, silahkan. Mau peralihan peningkatan hak, ya, karena masyarakat juga masalah peningkatan hak dari HGB ke SHM itu ada yang melalui perantara, melalui calo. Tidak perlu melalui calo, langsung saja datang, saya punya SHGB, minta ditingkatkan menjadi SHM, datang. Dan prosesnya juga bisa lebih cepat. 1 hari selesai.